Dahsyatnya cinta Nabi kepada umatnya. Sahabat pasti udah tahu kan, gak cuma orang tua aja yang mencintai kita, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mencintai kita, umatnya. Banyak sekali bukti kasih sayang beliau kepada kita. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan salat wajib sebanyak 50 waktu dalam semalam. Namun beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi jumlahnya menjadi 5 waktu saja dalam sehari semalam. Keringanan yang diminta Rasulullah untuk kita itu sangatlah banyak. Hal ini dilakukan karena menurut beliau kewajiban salat yang semula 50 waktu itu sangat memberatkan umatnya dan khawatir tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, dirikanlah salat dengan baik dan tepat waktu. Masa sudah diberi keringanan tetap tidak mau melaksanakan juga. Sungguh terlalu, bukan? Selain meminta pengurangan jumlah salat wajib, Rasulullah pun menganjurkan pada umatnya untuk menyeimbangkan antara ibadah dan istirahat. Jangan sampai kita beribadah terus-menerus sampai lupa makan atau bahkan sakit. Rasulullah khawatir jika kita beribadah berlebihan tanpa istirahat dapat melalaikan hak-hak yang lain, karena tubuh kita pun memiliki hak untuk beristirahat. Kasih sayang Rasulullah kepada umatnya sudah tidak diragukan lagi. Betapa sedihnya beliau jika mengetahui umatnya yang belum sempat bertaubat akan menjadi penghuni neraka. Pada suatu ketika, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan nyala api neraka." Seluruh malaikat amat ketakutan. Jibril menceritakan bagaimana keadaan neraka itu dan siapa penghuni dari setiap lubang-lubang neraka. Ketika menceritakan lubang yang ketujuh, Jibril terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, namun Jibril tetap diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendesak hingga akhirnya Jibril berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar yang sampai mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pangkuannya. Tidak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar dan langsung menangis bersimpah air mata. Sambil terisak beliau bertanya, "Wahai Jibril, apakah memang ada di antara umatku yang masuk neraka?" "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat," jawab Jibril. Bahkan di ujung ajalnya sebanyak 3 kali beliau berujar syahdu dan sendu, "Umatku, umatku, umatku." Subhanallah, sungguh besar cinta Rasulullah kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita pun mencintai dan meneladaninya. Mencintai Rasulullah yang sebenarnya adalah dengan mengikuti petunjuk dan sunnah beliau, menghiasi diri dengan adab-adab yang beliau contohkan, dan terus berusaha mempelajari dan mengamalkannya dengan baik. Dengan mencintai Rasulullah, maka
seseorang akan merasakan manisnya iman. Beberapa bukti nyata kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang pertama, berdoa untuk umatnya setiap sholat. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis. Salah satunya apa yang tertulis dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW sedang berbincang santai di rumahnya bersama Sayyid Aisyah radhiyallahu an. Beliau Aisyah mengatakan, ketika aku memandang wajah Nabi SAW, terasa ketenangan dalam diri. Lalu aku katakan kepada beliau, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah untuknya." Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma ufir di Aisyata ma taqaddama min dhanabiha wa ma ta'akhkhara ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Mendengar doanya Nabi SAW itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Senangkah engkau dengan doaku tadi?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Beliau kemudian meneruskan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat." Pedulinya Rasulullah SAW kepada umatnya, padahal setiap hari sudah berdakwah, menyampaikan syariat agar umat terhindar dari perbuatan zalim dan dosa, bahkan kesyirikan. Tapi toh, kalaupun tetap ada umatnya yang menolak dakwah dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan, masih juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tetap mendoakan walaupun dizalimi. Mungkin semua kita ingat bagaimana cerita Rasulullah SAW yang datang ke Taif untuk berdakwah. Alih-alih pesan dan nasihatnya didengar, Nabi SAW malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Lalu datanglah bantuan dari Allah dengan diturunkannya malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menawarkan jasa pelayanan untuk beliau guna membalas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Taif yang tidak menghormati Nabi sama sekali. Jibril menawarkan kepada Nabi SAW untuk menghancurkan kaum Taif tersebut dengan gunung yang siap diangkat. Bagi orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan dalam posisi lemah, tentu tawaran tersebut sangat baik untuk diterima, agar mereka orang-orang zalim tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka berupa penderitaan. Itu watak manusia biasa yang maunya jika dizalimi akan balas menzalimi juga. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Bukannya mengamini apa yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, beliau justru menolak dan memilih untuk mendoakan kaum Taif tersebut. Darah akibat luka masih mengalir di wajahnya. Rasulullah mengangkat tangan lalu mengatakan, "Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat,
Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sungguhnya mereka tidak mengetahui indahnya akhlak Rasulullah di waktu dan kondisi yang secara manusiawi sangat wajar. Orang itu marah setelah mendapatkan banyak luka akibat kezaliman orang lain. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak diutus untuk membalas keburukan dengan keburukan, tapi beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai agen kebaikan dan penyebar kasih sayang. Yang ketiga, selalu memohon keselamatan umat. Kalau ditanya tentang siapa orang yang paling mengasihi diri kita, normalnya kita akan menjawab, ia adalah ibu kita semua. Itu benar dan tidak salah. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah, disebutkan bahwa setiap malam dalam solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan, pembebasan azab untuk umatnya. Beliau Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam dalam solatnya ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap ruku dan sujudnya. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Abu Dzar radhiyallahu an kemudian bertanya, wahai Rasul, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu sampai waktu subuh datang. Ada apa gerangan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Yang keempat, menangis untuk umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku, mereka adalah golonganku. Dan beliau pun menangis kembali ketika membaca ayat Allah yang lain, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan sambil menangis dan mengatakan, ya Allah, umatku, umatku. Akhirnya Allah mengutus Jibril menemui Muhammad tentang sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian Jibril alaihissalam datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis, dan Jibril pun tahu apa itu. Dan Allah berfirman, wahai Jibril, datang temuilah Muhammad dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridho dengan apa yang kami takdirnya untuk umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu. Saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau tak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Karenanya dalam setiap kesempatan berdoa,
beliau selalu memohon kepada Allah Ta'ala untuk menghindarkan azab dari umatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.